Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini aku, Revi Lutfiah, bakal ngebahas learning journal. Kali ini kita udah sampai pertemuan 13 loh teman-teman. Gak sabar banget ya, minggu depan itu terakhir aku pembuatan learning journal loh ternyata. Alhamdulillah, akhirnya tugas learning journal ini cepat juga terselesaikan ya. Nah teman-teman, kebetulan di minggu kemarin itu adalah materi yang diberikan hasil dari presentasi kelompok 3 yang berjudul tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Nih ya teman-teman, materinya yang akan kita bahas pada hari ini. Nah buat kalian yang mau tahu dan kepo gimana sih materi hari ini dan apa aja yang dimaksud dengan pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca ini, tonton terus videonya sampai akhir ya, dan dengerin penjelasan aku tentang materi kali ini. Oke guys, langsung aja kita masuk pada latar belakangnya nih ya. Jadi kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengakses informasi. Generasi Z kini lebih banyak memanfaatkan internet untuk mencari berita dan artikel yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, media massa memegang peranan penting sebagai penyampai informasi, sarana edukasi, dan agen perubahan sosial. Jadi dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia di media, baik cetak maupun digital, penting untuk mematuhi kaidah kebahasaan yang benar. Sayangnya, masih banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan ejaan dan struktur kalimat termasuk di media sekolah. Selain itu, banyak pembaca belum memahami struktur dasar dari sebuah artikel atau berita, seperti judul, kutipan, dan isi utama. Akibatnya, mereka kerap kesulitan menangkap inti informasi, termasuk informasi penting seperti efek samping obat dalam berita kesehatan. Media seharusnya menyajikan informasi yang mendidik, bukan sekadar memancing kontroversi, seperti yang terlihat dalam pemberitaan politik selama pemilu 2024 kemarin gitu ya guys ya. Nah, jadi langsung aja kita masuk kepada materi, definisi, dan konsep anatomi artikel dan berita. Nah, apa sih pengertian dari anatomi berita ini? Anatomi artikel ini, sorry guys, ralat. Jadi artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematikanya, metode dan kaidah tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan kepada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Artikel memiliki strukturnya sendiri. Struktur ini dapat digunakan untuk menyusun kerangka teks. Dalam kebanyakan kasus, struktur artikel terdiri dari 3 bagian, yang pertanyaan, pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang atau reiterasi. Dalam setiap laporan penelitian, judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustakanya. Nah, dalam menulis artikel juga terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama, judul artikel harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan. Kemudian abstrak juga yang mencakup dasar masalah metode penelitian, hasil dan kesimpulannya. Abstrak tidak boleh mencakup lebih dari 200 kata. Untuk beberapa majalah, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa lain. Nah, dalam menulis artikel juga terdapat beberapa struktur, yaitu kata kunci. Nah, kata kunci ini mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikelnya guys. Jadi bisa diletakkan di bawah abstrak dan ditulis dalam bahasa yang sama. Selanjutnya ada pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah
dan alasan mengapa penelitian ini diperlukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan literatur. Kemudian ada metodologi penelitian, dan setelah itu ada hasil pembahasan dan hasil penelitian yang mencakup uraian tentang temuan penelitian dan penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalahnya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan juga yang mencakup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Dan terakhir tentunya ada daftar pustaka ya teman-teman. Nah, pengertian anatomi dalam berita nih sekarang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Menurut Jani Yosef, berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting dan menarik bagi khalayak yang disebarluaskan melalui media massa. Nah, struktur berita itu tentunya ada headline, ada subheadline, terus ada body, ada conclusion. Nah, jadi selain itu, proses pembuatan berita dan artikel juga merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi kepada khalayak umum yang pada dasarnya pesan yang disampaikan harus bersifat informatif dan kreatif, sehingga berita dan artikel yang dibuat dapat menarik perhatian banyak konsumen ataupun pembaca. Selain informatif dan kreatif, ada 3 tahapan atau proses pembuatan. Proses ini juga menjadi peran penting berita dan artikel untuk menarik para konsumen pembaca berita atau artikel yang kita sampaikan, diantaranya riset, penulisan, dan penyuntingan. Nah, yang terakhir guys, etika penulisan artikel dan berita. Jadi menurut panduan etika akademik, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, diantaranya artikel hasil penelitian wajib dipublikasikan hanya sekali. Kemudian jika penelitian didanai oleh pihak ketiga, maka sumber pendanaan perlu dicantumkan secara jelas. Nah, selanjutnya penulis juga dituntut menghasilkan karya yang orisinal, bukan hasil menjiplak atau plagiarisme. Nah, etika dalam jurnalistik juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Hal-hal ini juga yang harus diutamakan ya guys, karena ini penting dalam etika penulisan berita. Di antara lainnya harus berbasis fakta, berimbang, struktur, dan tujuan utama dari penerapan etika ini adalah untuk menjamin validitas hasil penelitian dan informasi yang melindungi hak intelektual penulis, mencegah penyesatan publik, serta menjaga reputasi keilmuan dan integrasi jurnalisme. Mungkin segini aja ya guys materi dari kelompok 3 yang bisa aku sampaikan. Nah, Nah, tinggal materi pada minggu depan nantinya yang bakal aku sampaikan terakhir. Mungkin cukup sekian materinya. Kurang lebihnya aku minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.